pada zaman Khalifah Abbasiyah, negara Islam seperti Baghdad itu sangat maju sekali dibandingkan negara-negara non-muslim lainnya. Menurut kalian gimana? Ya, bener banget tuh. Apalagi pada saat itu kayak budaya, ilmu pengetahuan, dan keimanan itu berkembang pesat. Nah, pada saat itu kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Wah, keren banget loh. Aku jadi penasaran. Perbedaan zaman dahulu sama sekarang tuh peradaban Islamnya kayak gimana ya? Kalau dari segi keimanan kan Islam itu sangat kuat banget dari berbagai aspek. Bahkan pemimpinnya yaitu Khulafaur Rasyidin itu sangat teladan utama dalam keimanan dan penerapan syariat. Betul, sedangkan sekarang keimanan lebih seperti personal. Memang banyak sih yang taat, tapi tantangan seperti sekularisme dan juga imperialisme itu membuat pengaruhnya nggak terlalu kuat seperti dulu. Oh, pantesan. Kalau soal pemikiran gimana? Aku pernah dengar-dengar kalau ilmu dahulu tuh hebat-hebat loh. Ya, bener banget. Dulu tuh pemikiran Islam berkembang pesat di filsafat, kedokteran, matematika, dan juga astronomi. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, mereka tuh pionir ilmu pengetahuan. Tapi sekarang pemikiran Islam lebih fokus pada integrasi nilai Islam, seperti contohnya ekonomi Islam, syariah, ataupun juga teknologi ramah lingkungan. Dan tantangan seperti globalisasi membuat tokoh-tokoh pembaruan mulai muncul seperti Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Wah, menarik juga ya. Terus penyebaran dakwah dan penyebaran Islam itu gimana? Zaman dulu kan melewati ekspansi wilayah. Ya benar, dulu dakwah dilakukan lewat ekspansi perdagangan dan hubungan sosial, bahkan pernikahan juga jadi cara menyebarkan Islam ke daerah tersebut. Nah, kalau sekarang itu dakwah itu lebih kompleks, ada di media sosial, media internasional, serta juga isu-isu modern seperti keadilan sosial atau lingkungan sekitar. Dan juga dakwah sekarang ini lebih berfokus pada dialog antar agama loh. Wah, berarti cara penyampaiannya berubah banget ya. Terus soal tantangan zaman dulu apa aja ya? Zaman klasik itu tantangannya lebih konflik internal kayak fitnah kubra atau ancaman eksternal kayak perang salib ataupun invasi Mongol. Nah, untuk tantangan zaman sekarang itu lebih kayak ke sekularisme atau Islamfobia dan juga pengaruh dari budaya barat. Tambah lagi dengan konflik-konflik geopolitik di negara-negara muslim juga. Tantangannya makin berat. Kalau soal keilmuan, beda banget nggak sih? Beda. Zaman dulu tuh masa keemasan ilmu keilmuan Islam, kota seperti Baghdad dan Cordoba jadi pusat ilmu. Banyak karya ilmiah yang diterjemahkan dari bahasa Arab kemudian dibawa ke Eropa. Ya, nah, tapi sekarang umat Islam ini berusaha mengejar ketertinggalan dalam bidang sains dan juga bidang pendidikan. Memang ada perkembangan pendidikan Islam di zaman modern, tetapi masih harus belajar banyak dan terus berkembang. Kalau di sosial dan budaya apa masih sama kayak dulu? Budaya Islam itu kuat banget, bahasa Arab itu udah jadi bahasa utama. Terus seni, arsitektur, dan sastra itu sangat berkembang pesat. Bener banget tuh. Dan sekarang ini budaya-budaya Islam itu harus bersaing dengan budaya-budaya global. Dan juga memang ada budaya-budaya Islam yang masih dipertahankan dalam kota-kota lokal. Menarik banget. Terus ekonomi zaman dulu gimana? Ekonominya berbasis zakat, wakaf, dan perdagangan internasional. Kota-kota seperti Baghdad itu jadi pusat perdagangan dunia. Nah, kalau sekarang itu ekonomi Islam mulai berkembang pesat. Ada seperti perbankan syariah, investasi halal, dan juga inovasi kayak obligasi syariah. Tetapi memang harus ditingkatkan lagi karena kemiskinan masih ada. Jadi kesimpulannya zaman klasik itu lebih kuat dari segala aspek karena syariat Islam diterapkan secara luas. Tuh, tapi zaman modern juga punya kelebihan. Umat Islam sekarang lebih adoptif dan berusaha menghadapi tantangan global. Nah, jadi intinya kita harus belajar semangat dari zaman klasik untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Setuju banget. Yuk kita terus belajar biar bisa kontribusi juga ke peradaban Islam. Ya, setuju. Aku males banget deh sekolah besok. Ih, kenapa? Guys, coba lihat deh. Ada ormas yang malah bikin masalah di masyarakat. Mana? Ini loh. Wah, kok bisa sih? Harusnya kan mereka membantu, bukan malah merugikan. Iya kan? Parah banget sih. Bukannya nyari solusi, malah nambah masalah.
Iya kan, sekarang tuh ormas malah banyak yang cari perhatian aja. Niat baiknya malah nggak kelihatan, malah jadi beban aja bagi masyarakat. Miris banget ya. Harusnya kan ormas itu tempat berbuat wadah kebaikan, bukan malah bikin keributan. Coba kita pikir deh, gimana kalau kita bikin organisasi yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Islam? Wah, ide bagus tuh. Tapi gimana ya kita mulainya? Iya juga ya. Mungkin kita bikin namanya dulu kali ya? Iya tuh. Nama itu penting, harus mencerminkan tujuan organisasi kita. Iya betul. Kalian lagi bahas apa nih? Kayaknya seru banget. Aku boleh nggak gabung? Boleh. Kita lagi diskusi organisasi berbasis Islam nih. Wah, keren banget. Gimana kalau namanya GEMA? Singkatan dari Generasi Muda Amanah. Gema, mungkin kita nyebutnya Gema aja kali ya, biar mudah diingat dan mudah disebut juga. Iya. Setuju sih, Gema itu pas banget buat kita. Jadi, visi kita apa nih? Aku kepikiran nih, gimana kalau visinya itu untuk membangun generasi muda untuk beramal soleh, beriman, dan berilmu, supaya jadi teladan bagi masyarakat. Wah, visinya keren banget. Tapi bagaimana kalau kita tambahin misinya juga dong? Iya juga ya. Mungkin misinya bisa kayak menanamkan nilai-nilai Islami sejak dini. Terus kita juga bisa menciptakan lingkungan yang cocok untuk aktivitas Islami. Kita juga bisa loh membina kepribadian Islami yang peduli sesama. Jangan lupa juga harus ada misi yang berfokus pada peningkatan pemahaman agama, kayak Al-Quran dan hadis. Iya ya, bener juga tuh. Setuju, plus membangun solidaritas sosial lewat beramal dan bersedekah. Kalau gitu tujuan kita apa? Tujuannya untuk membantu pelajar dan masyarakat untuk memperdalam ilmu agama. Iya, kita juga bisa manfaatin generasi muda supaya aktif di kegiatan sosial. Iya tuh. Selain itu, kegiatan baik seperti bersedekah, beramal soleh, dan berbagi itu harus menjadi fokus utama. Jangan lupa organisasi ini juga harus meningkatkan karakter Islami yang kuat dan juga berbudi pengerti luhur. Oke. Sekarang kita mulainya gimana nih? Kita mulainya itu di lingkupan kecil dulu, seperti di rumah, di musola sekitar, supaya dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bener tuh. Bisa dikelola sama pelajar, remaja, atau komunitas kecil. Untuk bimbingannya bisa ngajak guru atau ustaz. Terus promosinya gimana? Mungkin sosialisasinya bisa lewat sosial media, poster, dan diskusi, biar masyarakat juga lebih kenal gitu sama kita. Sekarang kita harus bahas kegiatannya. Kita harus mempunyai program andalan. Aku punya ide, namanya Rumah Quran Gema aja. Jadi bisa jadi tempat mengaji, hafalan Al-Quran, dan juga kajian Islam. Bagus tuh. Fokusnya bisa ke tahfiz juga dan minimal 1 juz per tahun. Bagus juga tuh. Terus untuk program hariannya kita gimana? Untuk program hariannya kita bisa memulai dengan setiap habis sholat maghrib kita membaca 1 surah pendek atau hafalan 1 surah. Setuju sih, bisa juga ada kajian duha online tiap pagi. Bentar aja sih, palingan 10-15 menit aja. Jangan lupa doa dan zikirnya pagi dan petang. Bisa dilakukan virtual ataupun di masjid. Untuk mingguannya, mungkin kita bisa ceramah atau tausiah rutin. Misal kayak tiap hari Minggu atau tiap hari Jumat gitu. Plus kita juga bersedekah rutin, dan uang yang terkumpul itu bisa disalurkan untuk orang yang membutuhkan atau kaum duafa. Bisa ditambah dengan diskusi akidah akhlak tiap hari. Nah, kalau gitu aku ada ide nih. Gimana kalau kita bikin akun media sosial? Tujuannya buat nge-upload keseputaran tentang Islam. Misal ceramah singkat atau cerita tentang Islam. Aku setuju sih. Bagaimana kalau rutinitas bulanannya ditambah dengan kerja bakti masyarakat dan bersih-bersih masjid? Kajian juga penting sih. Kayak misal kita membahas sejarah tentang Islam dan juga tafsir ayat tertentu. Dan ada pentas seni Islami juga seperti nasyid, puisi Islami, dan juga drama tentang Islami. Manfaat organisasi ini besar banget. Kita bisa belajar agama dan juga memperkuat silaturahmi. Serta kita juga bisa belajar agama yang lebih mendalam loh.
Iya, kita bikin organisasi juga kan alasannya jelas. Karena kita kekurangan wadah untuk belajar tentang agama dan berkontribusi dalam sosial. Harapannya organisasi ini bisa berkembang dan melahirkan pemimpin masa depan yang islami. Jadi kita mulai sekarang. Setuju! Asal kamu tahu nggak tentang Buya Hamka? Tentu tahu dong, Buya Hamka adalah seorang ulama besar, penulis, dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Aku baru tahu kalau nama Hamka itu akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amnullah. Menarik kan? Ya, beliau lahir di Nagari, Sungai Batang, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amnullah atau Haji Rasul, juga merupakan salah satu ulama besar yang membawa perubahan Islam di Minangkabau loh. Iya, Buya Hamka memang tumbuh di dalam keluarga yang mendukung pendidikan dan pemikiran intelektual. Aku dengar pendidikan awal Buya Hamka di Diniyah School dan Sumatera Tawalib Padang Panjang, benar nggak? Benar, tapi beliau tidak hanya puas dengan belajar di sana. Jadi beliau terus mencari pengetahuan sampai ke Pulau Jawa loh. Keren banget kan? Iya. Di Jawa, dia banyak belajar dari tokoh-tokoh ulama besar seperti Djoko Minoto, Ahmad Hasan, dan Bagus Hadi Kusumo. Itu menjadi titik pentingnya untuk perkembangan intelektual. Beliau menyempatkan ke Mekah pada tahun 1927. Nah, selain untuk beribadah haji, beliau juga memperdalam bahasa Arab dan pengajaran dunia Islam. Benar, bahkan di Mekah dia jadi koresponden surat kabar dan bekerja di percetakan. Setelah itu dia kembali ke Indonesia untuk mengembangkan pendidikan di sana. Itu keren banget loh. Beliau tidak hanya fokus pada agama, tetapi juga sastra. Dua di antaranya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu kan novel yang terkenal banget. Tasawuf modern lebih menginspirasi. Buku itu relevan terhadap kehidupan masa kini. Ya, aku setuju, tapi yang paling monumental dan yang aku suka dari sosok Buya Hamka adalah tafsir Al-Azhar. Bayangkan, beliau menafsirkan itu di dalam penjara pada era Soekarno selama lebih dari 2 tahun. Benar, walaupun tuduhan politik terhadapnya nggak jelas, dia tetap tegar. Bahkan, penjara pun menjadi tempat yang produktif untuknya menulis. Sebagai ulama dan penulis, beliau juga aktif dalam peran politik. Beliau bahkan pernah menjadi anggota Dewan Konstituante dan menjadi ketua pertama Majelis Ulama Indonesia. Iya, dia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir dan juga Universitas Kebangsaan Malaysia. Sangat disayangkan ya, beliau wafat pada 24 Juli 1981 karena serangan jantung dan diabetes. Tapi warisnya tetap hidup. Buku, pemikiran, dan semangatnya menginspirasi banyak generasi. Setuju, Buya Hamka adalah bukti bahwa ulama bisa berkontribusi selain pada agama, tetapi juga pada karya sastra dan politik. Aku jadi makin terinspirasi untuk mempelajari banyak karya-karyanya. Kita bisa belajar lebih banyak dari beliau. Beliau adalah contoh bagaimana ilmu dan integritas bisa berjalan seiring.